Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Yang pernah kami dengar, ya, ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Kami juga pernah mendengar wanita akan diminta pertanggungjawaban, ya, atas harta suami, rumah dan anak-anak mereka. Yang jadi pertanyaannya, Ustaz, apakah pendidikan anak mutlak menjadi tanggung jawab seorang ibu? Barakallahu fikum. Saudaraku ataukah saudariku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan, ya, dan tempat tinggal untuk anak tersebut adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Apalagi bagi suami, ya, dia harus menjaga keluarganya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat At-Tahrim kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apalagi seorang kepala keluarga, ya, bukan hanya pendidikan saja, semuanya, ya, berada di atas pundaknya seorang laki-laki. Bukan hanya ibu saja. Benar, madrasah pertama bagi anak adalah seorang ibu. Ya, namun tidak terlepas bagi suami itu tidak memikirkan tentang pendidikan anaknya tersebut. Ya. Ada sebuah kisah ikhwah sekalian. Ya. Suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya, kedatangan seorang tamu. Ya, tamu tersebut laki-laki ikhwah sekalian. Dia mengadukan kenakalan anaknya kepada Amirul Mukminin. Kemudian si laki ini berkata, anakku ini sangat bandel. Ya. Ya, kemudian Amirul Mukminin berkata, wahai fulan, apakah kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena berani, ya, melawan ayahmu dan tidak memenuhi hak ayahmu? Ya, kemudian anak tersebut, ya, yang pintar ini, ya, menyela, ya, hai Amirul Mukminin, apakah orang tua tidak punya kewajiban memenuhi hak anak? Kemudian Umar rahimahullah menjawab, ya, ada 3, ya, landasan. Yang pertama adalah memilih ibu yang baik, ya. Jangan sampai kelak terhina akibat ibunya. Kemudian Umar bin Khattab melanjutkan, yaitu memilih nama yang baik. Dan yang ketiga, mendidik mereka dengan Al-Quran. Ya, luar biasa ikhwah sekalian. Ini adalah rentetan yang harus dipenuhi oleh orang-orang tua. Ya, yang pertama, apalagi suami, memilih seorang ibu yang bagus pada anak-anaknya. Kemudian memilih nama yang baik. Kemudian mendidik mereka dengan Al-Quran. Saudaraku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat, ya, satu surat dalam Al-Quran, surat Az-Zumar ayat ke-15. Kata Allah Subhanahu wa taala, قل إن الخاسرين الذين خسروا
أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك لهو الخسران المبين. Luar biasa ayat ini, ikhwas sekalian. Qul innal khasirina alladhina khasiru, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka atau memasukkan diri mereka dan keluarganya, anak-anaknya, istri-istrinya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ialah orang-orang yang sungguh merugi. Ya, kemudian lanjutan ayatnya, ala dzalika huwal khusranul mubin. Ingatlah, yang demikianlah kerugian yang nyata. Saudaraku ataukah saudariku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa mengambil ibrah bahwasanya salah satu sebab seorang anak masuk ke dalam neraka karena orang tuanya tidak mendidiknya dengan baik. Satu sebab anak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah disebabkan oleh orang tuanya tidak mengajarkan dengan bagus kepada anaknya, tidak mendidik anaknya dengan pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Ya, pada saat anak meminta harta dipenuhi oleh orang tuanya, minta pakaian dikasih pakaian terbaik. Ya. Tapi pada saat anak tersebut meminta, berikan kami hidayah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa kata abinya? La, saya tidak punya stok hidayah. Saudaraku ataukah saudariku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu. Ini fenomena yang terjadi di masyarakat kita, sekali. Ya, makanya tarbiyah kepada anak itu bukan hanya kepada istri saja. Itu adalah beban yang berada di atas kedua pundak orang tuanya, apalagi bagi suaminya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.